Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share, sifatnya gratis. Sekarang saya mengomentari pembagian sembako busuk di Bandung. Jadi ada pengiriman sembako kepada salah satu RT mungkin itu ya. Dan dasar saya itu juga dari Metro TV nih. Setelah mungkin itu ketua RT atau kepala lingkungan kurang jelas, katanya setelah diteliti isi sembako itu, pada umumnya tidak layak dipakai lagi. Istilahnya sudah busuk lah, tidak layak dipakai, tidak bisa dimakan lagi kepada masyarakat. Jadi akhirnya sembako itu tidak jadi dibagi. Nggak sampai hati katanya membagi itu kepada masyarakat, walaupun masyarakat sedang kesulitan ekonomi. Saya pikir mereka juga mungkin akan marah kalau menerima sembako tersebut. Malah nanti yang dituding sebagai pembaginya. Jadi kalau sembako tersebut datangnya dari Pemda atau dari keuangan negara, berarti di sini ada kesengajaan untuk melakukan korupsi, di mana dia membeli barang yang harga tidak berguna lagi, harganya murah, tetapi dalam kwitansinya nanti dibikinnya harganya mahal. Umpamanya per satu bungkus itu harganya 100.000, tapi di dalam kwitansi pemerintahan dibikinnya per 1.000. Jadi nanti dia ada keuntungan per bungkusnya itu 300.000. Kalau 300.000 ada 1.000 orang, berarti dia itu nanti sudah keuntungan 300 jutaan. Berarti sini sudah ada unsur korupsinya. Jadi saya minta di sini kalau benar itu ada, karena ini sudah diumumkan di media sosial, supaya KPK, polisi, jaksa bertindak, mengambil tindakan, diperiksa. Apakah benar? Kalau benar dikorupsi ditindak, tidak benar ya tidak diteruskan. Jadi itu. Jadi saya lihat perkara korupsi ini dalam kondisi sekarang, yaitu bencana alam, termasuk masalah virus corona ini, termasuk bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati. Karena ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam ayat 2 itu ada ditentukan untuk dapat menjatuhkan hukuman mati ada 4 syaratnya. 1. Negara keadaan darurat. Keadaan darurat dan menyatakan keadaan darurat itu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kedua, adanya bencana alam. Ketiga, adanya perbuatan korupsi yang diulangi. Maksudnya diulangi, dia sudah pernah melaksanakan korupsi, sudah keluar dari penjara, belum 5 tahun dia berbuat korupsi lagi. Nah, itu. Jadi mengulangi perbuatan, residivis namanya ini. Kemudian keempat, adanya resesi ekonomi atau keuangan negara. Jadi ada 4 syarat ini. Salah satu syarat ini penuhi, terdakwa bisa dikenakan hukuman mati. Karena sekarang ini kondisi daripada negara kita adalah dikena bencana alam dalam hal virus corona. Virus corona ini termasuk bencana alam. Maka kalau nanti ada terdakwanya ini bisa dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Intinya dapat dikenakan hukuman maksimal 3 di sana. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun itu. Jadi perlu diketahui. Tetapi saya heran, justru situasi sekarang itu bencana alam, masyarakat banyak susah, masih sempat-sempatnya mengurangi nilai sembako itu, dalam arti menyampaikan sembako yang tidak terpakai lagi, sudah busuk. Sempat-sempatnya pemerintah daerah melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan. Makanya untuk benar tidaknya itu aparat penegak hukum
baik polisi, jaksa maupun KPK supaya menyidik apakah perkara tersebut benar adanya sesuai dengan berita televisi yang ditayangkan di Metro TV. Jadi saya mengharapkan aparat penegak hukum supaya tegas bertindak. Karena saya lihat memang sifatnya koruptor ini tidak ada belas kasihan. Yang penting dirinya kaya, susah pun rakyat itu tidak peduli dia. Yang penting kehidupannya bisa enak, hartanya banyak dan lain sebagainya. Sehingga menyempatkan kondisi virus corona itu digunakan untuk sebagai peluang untuk mencari uang atau melakukan perbuatan korupsi. Jadi sangat menyedihkan. Masyarakat di satu sisi masyarakat sangat butuh sembako karena tidak bisa keluar rumah, mencari uang sulit, tetapi justru kesempatan ini digunakan membagi sembako dan mengambil keuntungan dari sembako tersebut. Jadi itulah saya lihat, makanya perlu aparat penegak hukum menindaknya secara tegas. Sekian dan terima kasih. Kenapa, Bi?